Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saat yang indah. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatunya, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita bawa hati kita bawa hidup kita hanya untuk Dia, Raja di atas segala raja. Kita bersyukur Tuhan telah naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur kita. Dialah sahabat kita yang sejati. Dialah Tuhan kita yang dimuliakan. Mari Bapak Ibu yang dimanapun saat ini kita berada, yang di rumah-rumah, yang bersama-sama dengan kami di dalam link ini, kita satukan hati kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kalau Engkau begitu baik, Tuhan Yesus Kristus, Engkau naik ke surga untuk memberikan kami tempat, untuk memberikan kami kemuliaan, untuk mendapatkan mahkota kehidupan yang Engkau telah sediakan bagi kami yang percaya dan yang menyembah Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, bahwa hanya Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Dan Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya yang menyelamatkan manusia. Kami bersyukur sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami yang benar. Hanya Tuhan yang benar satu-satunya di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan. Urapi kami dan lawat kami. Seisi rumah kami Tuhan dilawat dan diberkati oleh-Mu. Dan tidak ada satupun kami percaya, semuanya kami diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang di rumah, mari kita katakan amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan,
Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus yang layak ditinggikan, yang layak disembah oleh semua suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat karya-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang sangat luar biasa, waktu yang sangat berharga, di mana kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami diizinkan Tuhan, diberi kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Kau Tuhan yang sangat baik. Bapa, kami bersyukur atas semua
yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Pada sore hari ini, kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan punya berkat yang luar biasa di dalam setiap anak-anak-Mu yang menghampiri tahta-Mu, yang datang kepada-Mu. Dan kami siap untuk diberkati, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. 2000 tahun yang lalu, kuasa dunia dilumpuhkan. 2000 tahun yang lalu, kuasa kegelapan dihancurkan. 2000 tahun yang lalu, kuasa iblis dikalahkan. Dan kemenangan yang terbesar diserahkan kepada gereja Tuhan, kepada manusia. Tentu siapapun kita yang mau menerima apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus lewat kelahirannya, pekerjaannya selama di tengah dunia, kemudian kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, bahkan pencurahan Roh Kudus adalah sebuah sukacita yang terbesar di dalam kehidupan manusia. Tuhan memberikannya, Tuhan mengaruniakannya. Siapapun kita, bukan hanya buat bangsa Israel, bukan juga hanya buat orang Kristen. Orang Kristen itu hanya sebutan orang yang mengikut Tuhan Yesus. Karunia pekerjaan yang melululantahkan kuasa dunia, kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, itu telah dikerjakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur Tuhan berbuat begitu luar biasa buat kehidupan manusia. Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Serentetan yang saya sudah sebutkan di awal tadi, itu adalah kebahagiaan hidup yang dicari selama ini oleh manusia, yang ditunggu oleh semua manusia, yang dirindukan oleh semua manusia, disediakan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bagi siapapun yang mau percaya, bagi siapapun yang mau menerimanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya sering mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah huruf-huruf mati yang dibukukan, yang ditulis sebagai cerita. Tetapi Dia firman yang berkuasa, perkataan yang sangat powerful, yang sangat berkuasa. Dunia dijadikan oleh firman. Setiap Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan hanya berfirman. Apapun yang Tuhan mau, Tuhan hanya berfirman. Dari firman-Nya lah semuanya jadi. Tuhan ingin menciptakan matahari, Tuhan hanya berfirman. Tuhan ingin menciptakan bumi, Tuhan hanya berfirman. Tuhan ingin menciptakan manusia. Semuanya jadi. Tuhan ingin menciptakan yang lain-lain. Semuanya hanya lewat firman. Hanya lewat perkataan Tuhan. Dan firman-Nya itulah yang saya ingin katakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat nyata. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang maha kuasa. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang menciptakan siapapun Anda. Hanya banyak manusia yang tidak mengenal. Banyak manusia yang menolak. Bahkan banyak manusia yang menentang Tuhan Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena manusia dikuasai kegelapan. Manusia dikuasai oleh roh jahat, roh setan, antikristus yang membenci kepada kebenaran. Di dalam kehidupan manusia ada dua kekuatan yang kita harus sadar, kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Kalau manusia tidak bersama dengan Tuhan, berarti manusia sedang bersama dengan setan. Tapi mereka tidak sadar. Nah, oleh sebab itu, pada sore hari ini, pada saat ini, kita akan melihat bagaimana kuasa yang telah dinyatakan Tuhan lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu. Dan peristiwa ini disaksikan oleh murid-muridnya. Disaksikan oleh banyak orang. Ini bukan cerita dongeng yang dibawa oleh satu orang, terus kemudian disampaikan kepada orang lain. Tapi tidak ada saksinya. Ini cerita yang dibuktikan oleh fakta sejarah. Dia naik ke surga. Itu sebabnya seluruh bangsa mengakui. Bahkan bangsa Indonesia pun juga mengakui. Itu sebabnya diperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Atau yang sering kali kita lihat di dalam kalender disebut kenaikan Isa Al-Masih. Ada beberapa hal yang luar biasa yang saya ingin share buat kita semua sehubungan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11 supaya kita bisa lebih jelas pada saat saya menjelaskannya. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Iya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka.
Mereka menyaksikan. Jadi ini kenapa perlu saksi? Supaya manusia ini tidak ragu. Karena kalau tidak ada saksi, itu tidak jelas. Jadi itu hanya berita satu orang yang sangat diragukan kalau tidak ada saksi. Tetapi kalau disaksikan, itu memang Tuhan punya cara kerja seperti itu. Agar siapapun generasi selanjutnya bisa menjadi percaya kepada keselamatan, kepada kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Supaya itu bisa menjadi keselamatan bagi siapapun Anda di bawah kolong langit ini. Disaksikan oleh mereka. Kita lihat ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, Iya, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. iya. Kita perhatikan di sini. Konfirmasi tentang naiknya Tuhan Yesus ke surga, kembali ke posisi kealahan yang luar biasa, kepada posisi ilahi, kembali kepada keilahiannya. Dikonfirmasi bahwa ada dua orang yang berpakaian putih, itu malaikat. Jadi surga pun menyatakan bahwa dia naik ke atas, dia naik ke surga. Untuk membuat petunjuk yang jelas. Untuk mengkonfirmasi yang jelas. Untuk memberi pemberitahuan yang sempurna kepada manusia. Surga mengkonfirmasi itu. Kenapa tidak diutus hanya satu malaikat, tapi diutus oleh dua malaikat? Diutus dua orang yang berpakaian putih. Dua malaikat. Untuk mempertegas kepada manusia bahwa berita ini adalah sesuatu fakta sejarah. Sesuatu kebenaran yang diperkenalkan oleh Tuhan supaya manusia bisa diselamatkan. Karena Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Kita lihat lagi. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, Iya. mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah, ini malaikat berbicara kepada mereka. Jadi berita keselamatan ini adalah berita yang sempurna. Manusia bersaksi, manusia melihatnya. Dan surga mengutus malaikat untuk mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah sebuah kebenaran yang kita bisa kenal dengan baik. Kita bisa, pada saat kita memiliki kebenaran itu, kita adalah orang-orang yang sedang berada bersama dengan Tuhan. Kita lihat di sini, ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya. Tuhan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Malaikat yang berbicara. Malaikat yang menyatakan, meneguhkan. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya jelaskan sedikit. Kenapa dia bisa naik ke surga? Alkitab mencatat karena dia kudus.
Dia tidak berdosa. Tuhan Yesus datang hanya mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia kudus. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Kita lihat dulu di dalam Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ya. Menurut Roh, kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya. Alam maut tidak bisa menahan dia. Dia tidak bisa tersandra di dalam kuburan karena dia tidak berdosa. Dia kudus. Itu sebabnya dia hanya melakukan penebusan. Seharusnya manusialah yang mati. Seharusnya manusialah yang menderita. Manusialah yang dihukum. Tetapi dia sangat mengasihi manusia. Dialah yang menggantikan kita untuk dihukum. Dan kekudusannya dinyatakan pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kuburan. Kuburan tidak bisa menahan dia. Karena waktu di dalam kuburan, di dalam alam maut, setelah diperiksa, didakwa oleh setan, didakwa oleh iblis, dengan pemeriksaan yang begitu ketat, pernahkah Tuhan Yesus berbuat dosa? Dan iblis tidak menemukan satu kesalahan pun. Itulah yang menyatakan bahwa dia kudus. Dia tidak mungkin bisa ditahan oleh kuburan, dia tidak mungkin bisa ditahan oleh alam maut. Dia bangkit dan dia keluar dari kuburan. Dan semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sukacita terbesar buat manusia. Berita sukacita yang menjadi kebahagiaan hidup manusia. Nah, kenaikannya ke surga itu menunjukkan bahwa dia kudus. Dia tidak berbuat dosa. Saya ingin jelaskan kepada kita bahwa di dalam hidup kita, di dalam pendidikan yang kita alami di sekolah, kita mengenal yang namanya gravitasi bumi. Hukum gravitasi bumi. Apa itu hukum gravitasi bumi? Menurut ilmu pengetahuan, ada satu kekuatan yang selalu menarik manusia untuk jatuh ke bawah. Jadi apabila benda ataupun manusia ataupun apapun itu, kalau dia naik ke atas, terus kemudian dia tidak memiliki penyangga yang baik, maka dia akan jatuh ke bawah. Karena gravitasi bumi menurut ilmu pengetahuan, ada satu kekuatan yang akan menarik benda atau apapun sehingga benda ataupun manusia itu akan jatuh ke bawah. Kenapa bisa seperti itu? Ahli ilmu pengetahuan tidak memahami dunia roh. Tetapi saya mau beritahu kepada kita bahwa kebenaran menyatakannya dengan jelas. Itu bukan gravitasi bumi. Itu sedotan setan yang begitu kuat. Jadi setan akan menarik manusia supaya manusia tidak bisa naik. Setan akan terus menjatuhkan manusia dari atas kalau manusia tidak memiliki penyangga yang baik, karena memang firman Tuhan jelas menyatakan bahwa
iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblis ini ingin menghancurkan dunia ini. Iblis tidak menginginkan dunia untuk yang diciptakan, dihadirkan Tuhan untuk membahagiakan hidup manusia. Iblis tidak menginginkan itu. Iblis bekerja keras bagaimana caranya menyedot manusia untuk jatuh ke bawah. Tetapi karena ilmu pengetahuan tidak memahami dunia roh, mereka hanya menyimpulkan hukum gravitasi bumi, ya. Karena mereka tidak bisa melihat dunia roh. Tetapi kalau Alkitab, firman Tuhan kebenaran menyatakan itu gaya tarik setan, bukan gaya tarik bumi. Karena bumi tentu tidak punya kekuatan untuk menarik orang. Apa kepentingannya bumi? Untuk menjatuhkan. Setiap benda, saya kasih contoh ya. Ini gelas. Kalau dia tidak berada di meja atau tidak berada di penyangga, maka gelas ini akan jatuh dan akan hancur. Jadi itulah gaya tarik setan, karena setan benar-benar ingin menghancurkan seluruh kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak bisa ditarik sama setan? Dia naik ke surga. Kenapa dia tidak mengalami, kalau bahasa ilmu pengetahuan, dia tidak mengalami gravitasi bumi? Dia tidak mengalami gaya tarik setan. Kembali lagi kepada Roma 1 ayat 4 tadi. Dia kudus. Dia tidak berdosa. Muatan dunia tidak pernah menyentuh kehidupan Tuhan Yesus. Muatan dunia tidak pernah memenuhi kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu dinyatakan di dalam Roma. Keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup. Dan Tuhan Yesus menyatakan hiduplah oleh roh, bukan oleh daging. Apa itu daging? Daging itu berbicara tentang kehidupan dunia ini. Ini manusia punya daging ini. Kepentingan manusia di dalam dunia ini semuanya untuk daging. Ini daging manusia ini. Mulai dari kepala sampai kaki, ini daging semua. Jadi mungkin ada yang belum jelas supaya kita mengerti dulu ini, ya. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan dunia daging. Karena dunia daging ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dunia daging ini sudah dikendalikan oleh roh jahat. Sehingga semua manusia mati. Dagingnya pasti mati. Ini daging ini. Dagingnya pasti mati. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk jangan hidup menurut daging? Karena Tuhan Yesus ingin kita hidup. Tuhan Yesus ingin kita naik ke atas. Hidup menurut roh. Hidup menurut keinginan roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau di dalam bahasa Alkitab lebih dikenal dengan Elohim, Adonai, El Shaddai, ya, atau yang disebut juga dengan Yahweh. Itu roh. Kenapa dia tidak bisa ditarik oleh kuasa dunia? Kenapa Tuhan Yesus tidak bisa ditarik oleh kuasa setan untuk jatuh ke bawah?
Karena dia hidup menurut roh. Dia tidak punya muatan daging. Dia benar-benar hidup secara roh. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia berjalan di dalam roh. Dia bekerja juga di dalam roh. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Itu oleh roh juga. Bukan oleh daging. Karena kalau keinginan daging, manusia kan tidak mau dihancurkan. Mana ada daging yang mau dihancurkan dari batok kepala sampai ke kaki. Tapi karena dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang kudus untuk menyelamatkan manusia, itu dilakukan oleh kekuatan roh. Nah, Tuhan Yesus juga bangkit oleh kekuatan roh. Jadi karena Tuhan Yesus hidup oleh roh, maka dia bisa naik ke surga. Dia bisa naik ke surga. Saya kasih ilustrasi kepada kita, ya. Di tangan saya ini ada satu benda gelas, satu tisu. Ya. Apabila saya jatuhkan dengan jarak yang bersamaan dengan waktu yang bersamaan, maka dipastikan bahwa gelas yang akan lebih dahulu menyentuh tanah. Kenapa? Karena beratnya, muatan dunianya, muatan dagingnya lebih berat. Maka dia pasti gelas ini akan lebih dulu jatuh menyentuh tanah dibandingkan dengan tisu. Kenapa tisu akan menjadi lebih lambat menyentuh tanah? Karena muatannya, berat dagingnya, berat konten muatan daripada tisu itu lebih ringan. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ini sebuah rahasia kehidupan yang Tuhan ingin share kepada kita, supaya kita orang Kristen ini benar-benar hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Nah, kalau Tuhan Yesus muatan dagingnya itu benar-benar nggak ada. Keinginan dagingnya itu nggak ada. Sampai kawin pun Tuhan tidak kawin. Karena apa? Karena memang dia manusia roh. Kenapa dia tidak kawin? Karena dia manusia roh. Jadi dia tidak hidup berdasarkan keinginan daging. Karena kalau keinginan daging, semua manusia kepengen kawin. Maaf bicara sampai banci-banci pun kepengen kawin. Walaupun kawinnya juga tidak normal. Ya, karena itu keinginan daging. Kenikmatan di dalam daging. Kenapa Tuhan Yesus tidak kawin? Itu menunjukkan dia manusia roh. Dia bukan manusia daging. Nah, saya kembali kepada tadi saya kasih ilustrasi analogi antara gelas dan tisu. Pada saat dijatuhkan dengan jarak yang bersamaan, dengan ketinggian yang sama, maka gelas akan lebih dahulu menyentuh tanah karena beratnya, muatan dagingnya lebih berat daripada tisu itu sendiri. Nah, kembali lagi kepada kenapa Tuhan Yesus bisa naik ke surga? Karena muatan dagingnya nol. Dia tidak punya muatan daging. Jadi dia benar-benar roh. Sehingga pada waktu setan mau menjatuhkan, mau menarik dia atau menyedot Tuhan untuk jatuh ke bawah, itu tidak bisa. Tuhan Yesus naik ke surga. Membuat iblis dan roh-roh jahat mengalami kekalahan yang sangat-sangat mengerikan. Akhirnya iblis benar-benar putus asa dan mengalami kondisi yang sangat-sangat memilukan. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang tidak bisa ditarik, tidak bisa disedot oleh setan. Itulah Tuhan Yesus Kristus.
Ini berita sukacita. Ini berita keselamatan. Inilah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Inilah kebenaran yang sempurna. Inilah kehidupan, kebahagiaan hidup yang dirindukan oleh manusia, yang diinginkan oleh siapapun Anda. Disediakan di dalam Tuhan Yesus. Makanya tidak pernah salah kalau Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, dia bukan hanya berkata-kata, tapi firman-Nya terbukti. Firman-Nya menjadi nyata. Firman-Nya menjadi jelas bahwa dia hidup oleh Roh. Bahwa dia bisa naik ke surga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman-Nya sempurna. Dia naik ke surga. Dialah satu-satunya kebenaran itu. Dialah satu-satunya Tuhan yang bisa membuat Anda punya kerinduan untuk masuk surga itu terpenuhi di dalam hidupmu. Ya, karena dia Roh. Makanya saya katakan perlu untuk dipahami oleh orang Kristen. Kalau orang non-Kristen, mereka harus terima Tuhan Yesus dulu. Supaya apa? Supaya keselamatan itu menjadi milik Anda. Jalan yang tadinya tertutup, jalan yang tidak bisa dilewati oleh manusia, itu disediakan oleh Tuhan. Tapi bagi yang Kristen, bagi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, saya ingin beritahu kepada Anda, kalau kita mau naik ke atas, kalau kita mau naik ke surga, kita juga harus hidup oleh Roh. Bukan hidup oleh daging. Karena kalau ada muatan daging, Anda tidak akan bisa naik. Karena daging itu akan disedot sama setan, akan ditarik sama setan, sehingga manusia daging itu akan ke bawah tempatnya. Akan ditarik masuk ke dalam alam maut. Tapi kalau Anda hidup oleh Roh, Anda akan naik ke atas seperti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, bagi Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan lagi hidup secara daging, tapi hiduplah secara Roh. Jadi keinginan dagingmu juga harus nol, dimatikan keinginan dagingmu. Supaya berat daging, berat duniawi, yang selama ini mengikat dan membahayakan hidup kita, itu kita tanggalkan. Supaya apa? Supaya kita harus hidup menurut Roh. Kita bisa naik ke surga. Roh itu ada di dalam, Bapak Ibu. Roh ini dibungkus oleh daging. Roh itu ada di dalam. Roh kita dibungkus oleh daging. Bagaimana caranya supaya roh itu keluar dan roh itu menjadi nyata di dalam hidup ini? Bagaimana caranya supaya kehidupan roh kita menjadi begitu nyata dan kita hidup benar-benar di dalam roh? Nah, daging ini harus dipecahkan. Daging ini harus dimatikan. Daging ini harus dihancurkan. Baru roh itu bisa keluar. Kalau selama ini kan manusia hidup di dalam daging. Jadi rohnya terbungkus. Tertutup. Nah, kalau kita mau hidup oleh roh, kita harus rela menanggalkan daging ini. Ini daging ini harus dirobek, dipecah-pecahkan seperti Tuhan Yesus. Jadi dagingnya mati. Rohnya lah yang hidup. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan Yesus bisa naik ke surga? Karena dia hidup oleh roh. Nah, bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus,
Anda harus cepat-cepat terima Tuhan Yesus, jangan sampai terlambat. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa naik ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Mau naik pakai apa? Naik pakai pesawat? Nggak bisa. Ya. Pesawat nanti kalau bahan bakarnya sudah mau habis, dia akan turun lagi. Karena kalau dia nggak turun, setan akan tarik dan hancurkan. Semua manusia akan mati. Mau naik pakai apa? Mau pakai rambut apalagi? Nggak bisa. Ya, mau naik pakai apa? Nggak ada satu teknologi pun yang mampu membuat kita naik dan tidak akan turun. Pesawat pun harus dilengkapi dengan teknologi yang cukup, baru dia bisa naik. Itu juga paling tinggi juga 40.000 kaki atau 50.000 kaki. Itu sudah bagus. Nggak bisa dia naik sampai ke atas, sampai mencapai surga. Hanya di dalam Tuhan Yesus, manusia bisa sampai ke surga. Kita bersyukur. 2000 tahun yang lalu, Tuhan lakukan pekerjaan yang sangat besar untuk kita bisa naik ke atas. Untuk bisa mencapai apa yang kita rindukan selama ini. Tuhan berfirman, Tuhan ingin, Tuhan mau, Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor. Kepala itu naik di atas. Ya. Makanya kenapa orang bisa menjadi kepala di kantor? Karena posisinya naik terus. Naik terus. Jadi semua firman Tuhan itu berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Orang kalau mau jadi panglima, pangkatnya harus naik terus. Naik terus. Nggak mungkin turun pangkatnya. Karena dia naik terus, naik terus, makanya dia bisa menjadi penguasa. Dia bisa menjadi panglima. Jabatan juga begitu. Ya. Uang juga begitu. Semakin naik nominalnya semakin tinggi, naik terus, maka dia akan menjadi orang yang berkuasa. Nah, kita perhatikan baik-baik di dalam dunia ini bahwa manusia berjuang keras ingin naik ke surga. Sekali lagi saya nyatakan kepada kita, pakai apa, teman-teman? Mau pakai apa? Ya. Usaha yang sia-sia, semuanya hanya menjaring angin. Manusia tidak mampu untuk bisa naik ke surga. Teknologi mau dikembangkan kayak apapun juga tidak akan pernah mampu untuk bisa membuat manusia tembus ke surga. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ada beberapa hal yang luar biasa. Yang pertama, yang saya ingin sampaikan kepada kita, jalan ke surga menjadi terbuka. Tadinya kan tertutup, ya, tertutup. Lewat peristiwa di Taman Eden, manusia terbuang dan terusir dari Taman Eden. Tertutup jalan ke surga. Dengan adanya Tuhan Yesus naik ke surga, jalan ke surga menjadi terbuka. Banyak jalan menuju ke Roma. Tapi jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada melalui siapapun. Ya. Terbuka. Kalau kita mendengar kata terbuka, waduh, itu satu kebahagiaan yang begitu luar biasa. Terbuka. Apalagi kalau kita rindu sekali, ya. Kita seringkali putus asa manusia karena apa? Karena jalan tertutup. Kita tidak bisa mendapatkan yang kita inginkan karena jalan tertutup. Manusia mati karena jalan tertutup. Tidak ada jalan lagi. Kesehatannya semakin menurun. Jalan tertutup. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus naik ke surga, surga menjadi terbuka. Jalan akses menuju ke surga itu terbuka buat kita semua. Siapapun Anda. Kalau Anda terima dia, itu disediakan buat kita.
jalan terbuka untuk kita ke surga. Yang kedua, ke surga itu pasti. Bukan hanya sekedar janji. Ya, karena Tuhan itu memberi bukti. Tuhan itu memberi bukti. Dia buktikan bahwa dia naik ke atas. Dan disaksikan oleh manusia. Dikonfirmasi oleh malaikat. Terbukti dia naik ke atas. Jadi surga itu pasti. Bukan cerita dongeng. Surga itu pasti dan naik ke atas. Itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Manusia, Anda yang selama ini merindukan kebahagiaan hidup, lewat Tuhan Yesus disediakan kepastian. Pasti Anda bisa masuk ke surga kalau Anda menerima dan mengikut Tuhan dan hidup secara roh. Anda bisa naik ke sana. Kemudian apa lagi? Kebaikan hidup buat manusia tersedia. Ya, karena di surga semua kebahagiaan kita bisa alami secara sempurna. Ya. Kita bisa merasakannya secara maksimal. Apapun yang kita rindukan di dalam dunia, semuanya tersedia di surga. Itu disediakan dengan cuma-cuma. Kebahagiaan hidup yang begitu luar biasa menjadi milik bagi setiap manusia yang mau percaya kepada Tuhan. Di dalam dunia ini kita mau dapat apa? Semuanya hanya air mata. Dunia ini dipenuhi dengan lembah air mata. Dari lahir manusia sudah menangis berteriak. Kesakitan. Baik yang melahirkan maupun yang dilahirkan. Itulah warna perjalanan hidup manusia. Cuman karena manusia tidak mengerti, makanya manusia terus bergerak di dalam kebodohan. Awal perjalanan hidup manusia itu dimulai dengan air mata. Artinya penderitaan yang sangat luar biasa. Kalau Anda mau bahagia, hanya lewat Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita untuk mencapai kebahagiaan, untuk naik terus dan tidak pernah turun. Dan kekal selama-lamanya. Kalau di dalam dunia ini, semuanya pasti akan turun. Karena akan dijatuhkan sama setan. Posisi badan kita juga coba perhatikan. Orang-orang yang usianya sudah mulai di atas 60, dia pasti akan mengalami gaya tarik setan. Atau yang kita kenal juga semakin membungkuk. Ya. Kenapa? Karena setan itu akan tarik. Bahasa ilmu pengetahuan sekali lagi karena mereka tidak mengerti dunia roh. Mereka cuma berkata, oh itu gravitasi bumi. Makanya manusia makin tua dia makin bongkok. Makin turun ke bawah. Seperti pohon yang sudah mau tumbang. Setan yang jatuhkan manusia. Manusia tidak akan mampu untuk naik terus. Luar biasa sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Karena yang terima dia, yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia akan naik terus. Dan akan menjadi kepala. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan memerintah bersama dengan dia. Anda tahu? Memerintah? Yang memerintah itu pasti kepala, kan? Bukan kroco-kroco, bukan ekor. Tuhan Yesus menyediakan pemerintahan yang luar biasa dan Anda kita ditunggu untuk memerintah bersama dengan dia. Hanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau di dalam dunia ini apa yang tidak ditarik turun sama setan? Pangkat? Ya. Kita jadi panglima, sebentar lagi tinggal tunggu waktu digeser karena banyak orang yang antri di belakang.
Cuman hanya dengan ketentuan administrasi saja seolah-olah dibatasi dengan usia. Ya. Keinginan manusia tidak ingin berhenti dari situ, kalau bisa naik terus. Cuma karena dibatasi, ya. Itu peraturan. Sebetulnya bukan karena dibatasi, karena memang setan tidak ingin manusia naik terus. Setan tidak ingin Anda bertahan di dalam kebahagiaan hidup. Kalau Anda sudah jadi panglima atau Anda sudah jadi presiden, ya, Anda pasti kepengen terus kalau bisa selama-lamanya di situ. Cuma karena dibatasi dengan undang-undang, maka semua harus tahu diri. Ya, karena setan tidak ingin manusia di situ terus. Setan akan jatuhkan Anda dan Anda akan menjadi orang yang biasa lagi, bahkan semakin hari semakin menurun. Itulah konsep dunia. Tidak bisa Anda bertahan. Ya, dulu Soeharto waktu memerintah ingin kalau bisa seumur hidup. Tapi karena di demo tiap hari, akhirnya menyerah juga dia. Manusia tidak bisa bertahan. Setan tidak menginginkan manusia tetap di atas. Setan akan terus bekerja untuk menghancurkan hidup manusia. Nah, Tuhan Yesus menyediakan kepastian buat setiap kita untuk naik sampai ke atas. Dan tidak akan pernah turun. Kerajaan kebahagiaan, memerintah bersama dengan Tuhan. Pemerintahan yang kekal. Kehidupan kerajaan yang begitu bahagia. Disediakan buat kita semua. Ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus naik ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Begitu luar biasa kebahagiaan disediakan Tuhan. Itu sebabnya dengan kenaikan Tuhan Yesus, kebahagiaan yang sempurna hadir di dalam hidup kita. Di dalam dunia ini mau cari tempat tinggal juga susah. Apalagi, maaf ya, orang yang cuma kerja sebagai karyawan. Mau cari tempat tinggal susah. Tapi Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dunia ini makin hari makin susah. Orang mau beli rumah saja makin hari makin kecil. Kecuali Anda konglomerat. Ya. Dan untuk menaikkan uang juga kan, membuat uang Anda naik, nominalnya makin tinggi, itu juga akan tidak mudah. Nah, yang paling penting adalah berbicara tentang doa. Ya, berbicara tentang doa. Kenapa saya katakan penting ini? Supaya kita mengerti, ya. Karena kita kalau berkata, mari kita menaikkan doa, menaikkan ucapan syukur. Tidak pernah kita katakan, mari kita turunkan doa. Kalau turunkan itu demo, ya. Mari kita turunkan dia. Kita turunkan presiden. Nah, ini orang-orang barisan yang dikuasai setan, ya. Dan juga ada ya pemimpin kepala negara yang juga karena lalim dikuasai setan, akhirnya dia hidup tidak benar, dan itu juga wajar untuk diturunkan. Jadi dunia ini memang lingkaran setan, Bapak Ibu. Nah, kita kalau berdoa selalu kita katakan mari kita naikkan doa. Naik itu berarti ke atas. Naik itu berarti ke atas. Karena Tuhan itu memang di atas. Tuhan itu di atas. Makanya kalau ada orang berkata, Tuhan kami gaib, Tuhan kami tidak bisa diceritakan. Nah, ini aneh betul. Bahaya sekali kalau orang seperti itu. Artinya sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, sesuatu yang sangat membahayakan. Karena mereka tidak punya kejelasan tentang kepada siapa yang mereka percaya. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus jelas. Pada saat kita bicara mari kita naikkan doa, itu adalah satu kesatuan dari firman, kejadian sampai wahyu, itu semua menjadi satu kesatuan.
Karena memang tempatnya Tuhan di atas. Makanya mari kita naikkan doa. Pertanyaan saya, mau naikkan doa pakai apa? Yohanes berkata, mintalah di dalam namaku. Berdoalah di dalam namaku. Sekarang kita mau naikkan doa pakai apa? Pakai kekuatan suara kita? Nggak bisa naik. Paling tinggi juga 100 meter, itu pun kita juga teriak, urat leher juga mungkin bisa sakit kalau kita teriak kencang-kencang. Karena suara kita juga berapa jauh bisa didengar. Mari kita naikkan doa. Suara kita tidak mampu naik lebih tinggi. Mau pakai toa. Pakai toa juga paling 1 kilo, 2 kilo juga udah, suara kita juga udah lenyap, udah nggak kedengaran. Mau pakai apa doa kita mau naikkan ke atas? Realistis dong. Logika dong. Banyak orang berkata, kekristenan ini agama yang tidak logik. Siapa bilang? Logika dong. Makanya saya ingin mengajak kepada kita. Pada saat Anda berdoa, mau pakai apa? Naikkan doa itu pakai apa? Mau pakai toa? Nggak mungkin bisa naik. Nah itu sebabnya saya ingin berkata kepada kita, berita sukacita terbesar, kenaikan Tuhan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu. Artinya, manusia terhubung dengan surga. Karena apa? Karena setiap orang yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kenaikan Tuhan Yesus itulah yang menghantar doa kita dari bumi sampai ke surga. Menyentuh hadirat Bapa itu. Tapi kalau kita tidak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mau naik pakai apa doanya? Ya. Makanya banyak orang yang seringkali bersaksi, saya berdoa dulu. Nggak pernah dijawab di dalam keyakinan saya yang lama. Ya karena mau naik pakai apa? Ya. Siapa yang mau bawa doa Anda ke atas ke surga? Mau pakai pesawat? Titip? Mau pakai Gojek? Mau pakai apa? Ya, kalau cuma antar kelurahan bisa. Cuma antar daerah bisa. Tapi antara dunia dan surga mau pakai apa Anda punya doa? Mau dinaikkan pakai apa, teman-teman? Ya, oleh sebab itu jangan terlambat. Jangan sia-siakan hidupmu. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda. Keselamatan telah disediakan buat kita semua. Siapapun Anda. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai engkau ditipu sama setan, dibohongi sama setan, seolah-olah bahwa engkau adalah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Belum. Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus berkata, mintalah di dalam namaku. Apapun yang kamu minta di dalam namaku, maka doa itu akan dijawab, akan dikabulkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sekali lagi bukan hanya berfirman, tapi dibuktikan. Bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tapi Dia membuktikan bahwa Dia adalah firman yang berkuasa. Jadi kalau kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang membawa Tuhan Yesus naik ke surga, kuasa yang sama itulah yang membawa doa Anda karena Anda mengucapkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang tidak mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, doanya tidak mungkin bisa naik ke atas. Karena sekali lagi mau pakai apa di bawahnya. Ya, tidak mungkin bisa naik ke atas. Anda berteriak sampai putus Anda punya urat leher, tidak mungkin bisa menjangkau surga. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Coba kita tampilkan ayatnya. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jangan terlambat, teman-teman. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya, memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Dan dia bukan hanya memberikan kasih-Nya, dia datang memberi bukti. Semua pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu adalah sebuah bukti yang nyata, yang bisa membahagiakan manusia. Manusia bisa naik ke atas. Ya. Bukan turun ke dalam kubur, dia naik ke atas. Kalau manusia turun dalam kubur, itu masuk di dalam alam maut. Tapi dia naik ke atas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Sukacita terbesar. Dia naik. Karena dunia ini akan membunuh. Kuasa dunia, kuasa iblis akan membunuh semua manusia. Dia naik ke atas. Manusia rindu ke atas, rindu naik ketemu Tuhan. Kalau Anda masih tidak percaya bahwa Tuhan itu di atas, ada orang berkata Tuhan itu gaib, nggak bisa dijelaskan, aneh. Itu karena apa? Karena Tuhan bukan Tuhan yang Anda jadikan Tuhan. Karena dari bahasa yang kita ucapkan, mari kita naikkan doa. Berarti dia di atas. Mari kita datang kepada Dia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Siapapun Anda, ya, Dia sangat mengasihi engkau. Dia tidak ingin Anda mati. Dia tidak ingin Anda tinggal di dalam kuburan. Dia tidak ingin Anda mengalami kematian, disiksa sama setan di alam maut. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya kita semuanya memiliki kuasa kenaikan Tuhan Yesus. Karena hanya Dia naik ke surga. Dia mengalahkan, meluluhlantakkan semua kuasa iblis dengan matinya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Mulai dari kelahiran. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, dunia benar-benar sangat membenci Tuhan Yesus. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, dunia tidak bisa menerima Dia. Makanya bangsa Israel diracun sama setan pikiran mereka. Akhirnya bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Banyak orang berkata, kenapa kalau Dia Tuhan yang benar, kok Dia ditolak oleh bangsa Israel? Dia bukan ditolak oleh bangsa Israel, ditolak oleh setan karena setanlah yang menguasai manusia. Setanlah yang ada di dalam pikirannya bangsa Israel pada waktu itu sehingga mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, sama juga siapapun Anda yang tidak mengenal Tuhan, yang selalu berkata, yang selalu menentang Tuhan, setanlah yang di dalam pikiranmu. Apalagi yang selalu menginginkan menumpahkan darah orang lain, hidup dengan kebencian, hidup dengan amarah. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus adalah lautan kasih. Tuhan Yesus adalah lautan kebahagiaan, lautan kebaikan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ikaralabasan. Hiaralabosan barabakiarabosan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan
katakan, hanya Engkau juru selamatku. Bisa membuat doamu terhubung dengan surga. Percayakan hidupku. Katakan dari awal, hanya Engkau juru selamatku. Sama-sama dimanapun Engkau berada, mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Hanya janji percayakan, ku percayakan hidupku. Sekali lagi katakan dari awal, hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan, Ku percayakan hidupku. bersama katakan semua. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Yang berduka, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. walau melewati Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Saudaraku, saya mengasihi Anda semua. Mungkin Anda berkata, ini berita apa? Mungkin Anda membenci kami. Mungkin Anda sedang menentang Tuhan saat ini, menolak ketuhanan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda. Ingat baik-baik,
Di dalam hidup ini manusia hanya mengalami dua kuasa. Kalau manusia tidak mengalami kuasa Tuhan, berarti dia mengalami kuasa setan. Betapa menyedihkan jika kita berdoa dan tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban? Karena siapa yang bisa membawa doa Anda naik ke surga? Siapa yang bisa mengangkat doamu untuk menyentuh surga? Tidak ada. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes berkata, mintalah di dalam namaku. Apapun yang kamu minta di dalam namaku, Bapa di surga akan mengaruniakannya. Karena apa? Karena dia membawa, dia naik ke atas. Kuasa yang sama yang pernah membawa Tuhan Yesus naik ke surga, kuasa yang sama yang akan membawa doamu naik ke atas. Kalau engkau tidak terima Tuhan Yesus, doamu tidak mungkin bisa naik. Doamu tidak mungkin bisa naik. Sekalipun Anda pakai toa, paling hanya 1 kilometer atau 2 kilometer, tidak bisa menjangkau surga. Sebelum terlambat, mari terima Tuhan Yesus. Saya berdoa biarlah kuasa Roh Kudus menjamah siapapun Anda. Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allah. Dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Hanya Engkaulah yang memiliki kuasa naik ke atas. Hanya Engkaulah yang bisa membuat manusia naik dan tidak akan pernah turun. Kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga
Hamba berdoa biarlah kuasa itu menyentuh siapapun yang ada di dalam ini. Haleluya. Kuasa yang menghidupkan. Bukan kuasa yang membawa manusia turun ke dalam alam maut, tapi kuasa kehidupan. Kuasa daripada Tuhan Yesus. Kuasa yang membuat manusia naik ke atas untuk menerima kebahagiaan, memerintah bersama dengan Tuhan, menikmati surga yang benar, surga yang sempurna, surga yang penuh dengan kebahagiaan itu. Kuasa kenaikan itu Kau curahkan di dalam hidup kami semua melalui pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah siapapun yang ada di dalam ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami adalah orang yang berbahagia karena memiliki kepastian. Tapi bukan hanya karena perkataan, bukan hanya karena buku yang kami baca, tapi karena bukti yang kami lihat bahwa Engkau naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Sebuah kebahagiaan yang dinanti-nanti oleh manusia, supaya satu kali kelak kuasa yang sama yang pernah membawamu naik ke surga, kuasa yang sama terus bekerja dan menyelimuti hidup kami, sehingga satu ketika kami semua akan naik ke atas bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau jamah umat-Mu, jamah mereka Tuhan, ubahkan mereka dan tolong mereka Tuhan yang menentang Tuhan. Roh Kudus, ampuni mereka yang menolak Tuhan, yang menghina Tuhan, yang terus berkata-kata yang tidak benar. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya dikendalikan oleh kuasa setan, tapi mereka tidak sadar. Tuhan ampuni mereka, belas kasihani mereka, dan jamah mereka semua Tuhan, supaya mereka bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, tercurah di dalam kehidupan kita semua, mengangkat kita semua untuk terus naik dan menjadi kepala sampai kita tiba di dalam kemuliaan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan yang luar biasa itu. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin.